Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan hukum adat yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu adat Badamai. Badamai berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata damai yang berarti damai, tenang, sejahtera. Kata Badamai merupakan kata bentukan dari bahasa Banjar. Istilah ini berasal dari akar kata damai ditambah dengan imbuhan ber menjadi berdamai. Dalam hukum Islam, damai sepadan dengan akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Dalam pengertian yang lain atau contohnya yang lain, ialah upaya yang dilakukan secara damai. Dalam bahasa Banjar, kata berdamai dipadankan dengan kata berjalan. Dengan berjalan, bermain bisa disebut dengan bamain. Adat berdamai merupakan kata majemuk yang berarti suatu upaya perdamaian yang dikerjakan atau dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar. Adat berdamai dapat meningkat menjadi hukum adat ketika masyarakat sudah menganggap perbuatan berdamai itu sebagai suatu hal yang mesti berlaku pada masyarakat adat Banjar. Karena itu, sebagai suatu yang mesti dilakukan. Adat berdamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Adat berdamai bermakna pula sebagai proses perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Adat berdamai dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan berdamai yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar, jika terjadi persengketaan di antara warga atau terjadi tindak penganiayaan atau pelanggaran norma atau adat, terjadi perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas, maka warga masyarakat berkecenderungan menyelesaikan secara berdamai. Warga masyarakat enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga legislasi atau jalur lembaga peradilan. Adat berdamai ini diakui efektif dalam menyelesaikan pertikaian atau persengketaan. Menurut Mohrani, membagi penyelesaian sengketa itu kepada dua hal. Pertama, penyelesaian dalam masalah agama yaitu dengan cara mengadakan puja, dan kedua, penyelesaian konflik yang bersifat fisik yang berkaitan dengan kasus penganiayaan, perkelahian, pelanggaran lalu lintas, maupun sengketa pembagian harta warisan. Jika terjadi konflik atau persengketaan antara warga dan tidak dilakukan adat berdamai, diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. Jika konflik terjadi, apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana, maka tokoh-tokoh masyarakat atau kata orang Banjar disebut tetuha kampung berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, diupayakan pertemuan atau musyawarah keluarga, dilanjutkan secara selamatan dengan bermaaf-maafan, dan terkadang disertai dengan perjanjian tidak akan memperpanjang sengketa dan permusuhan. Bahkan, di antara kedua belah pihak diikat dalam sebuah persaudaraan yang lazim disebut sebagai Baangkat dan Sanak atau dipersaudarakan, atau Baangkat Kuitan menjadi orang tua dan anak. Ciri khas yang membedakan adat berdamai dengan penyelesaian damai pada masyarakat lainnya adalah adanya nilai-nilai atau norma yang harus dipatuhi, adanya upacara yang mengiringi sebagai simbol tuntasnya sengketa atau pertikaian, adanya acara mengangkat dengan sanak atau mengangkat kuitan, atau disebut dipersaudarakan yang syarat dengan unsur-unsur ritual yang bersifat religi, semisal adanya upacara batapung tawar, lengkap dengan hidangan nasi ketan dan kelapa parut yang dicampur dengan gula Jawa. Dalam masyarakat Banjar, adat berdamai terdapat beberapa peristilahan dan penggunaan. Dalam kasus atau perkara keperdataan, lazim disebut dengan istilah basuluh atau islap. Namun dalam perkara pelanggaran susila atau pelanggaran lalu lintas dan peristiwa tindak kekerasan, perkelahian, penganiayaan, dan masalah yang menyangkut pidana, lazim dikenal dengan istilah berdamai, baperbaik atau bebaikan, baakuran, bapatut, atau mematut, dan sebagainya. Namun secara umum, istilah yang digunakan adalah mengacu kepada adat berdamai.
Berdasarkan acuan tersebut, maka dapat dibuatkan kerangka bahwa hukum adat berdamai pada masyarakat Banjar terdiri atas 3 unsur, yaitu yang pertama, unsur-unsur yang tidak tertulis, berupa kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek pergaulan hidup dalam masyarakat. Ini mencakup segala apa saja yang sudah terbiasa dianggap baik oleh masyarakat dan akan menimbulkan reaksi diri berbagai lapisan masyarakat kalau hal tersebut dilanggar. Tegasnya pelanggaran akan mendapatkan sanksi minimal berupa celaan dari masyarakat. Kebiasaan demikian dalam masyarakat Banjar berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, terutama dilihat dari besar kecilnya pengaruh pendidikan dan modernisasi serta kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang kedua, unsur-unsur yang berasal dari hukum Islam, yaitu mencakup segala ketentuan syariat dan hukum-hukum fikih yang dipertahankan dan dianut oleh masyarakat sebagian besar dari ajaran agamanya. Berkenaan dengan ini, penentuan apa yang merupakan ajaran agama adalah tergantung pada persepsi warga masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di daerah ini sejak zaman dahulu. Penentuan sesuatu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram pada dasarnya ditentukan dari para ulama dan tetap dipegang terus sebagai kriteria penilaian ketika seseorang menghadapi fakta tertentu yang memerlukan penilaian. Yang ketiga, unsur-unsur yang berasal dari zaman kerajaan Banjar. Untuk hal ini tidak ditentukan suatu ketentuan pun selain dari apa yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam 1835, seseorang sultan yang terkenal alim dan dihormati oleh rakyatnya. Undang-undang yang terdiri dari atas beberapa pasal ini, kelihatannya pelaksanaannya sangat tergantung pada Sultan Adam, sehingga sepeninggal Sultan Adam lebih-lebih lagi setelah meninggalnya Sultan Adam kurang banyak mendapat perhatian kecuali dalam bidang hukum pertanahan yang masih ditaati oleh masyarakat. Suatu bentuk sopan santun yang diajarkan di hukum adat Badamai yang pertama-tama kepada seorang anak ialah bagaimana ia seharusnya memberikan penghormatan kepada orang yang dewasa di kalangan keluarga luas dan orang-orang dewasa lainnya maupun di sekitarnya. Penghormatan ini diteruskan sampai si anak menjadi dewasa yang ditujukan kepada orang tua dan umumnya generasi yang lebih tua kepada saudaranya yang lebih tua dan kepada kerabat yang umumnya lebih tua, selain kepada kerabat yang lebih tua yang ada di kampungnya dan orang-orang yang lebih tua pada umumnya. Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat biasanya ialah tetua kampung yang dianggap sebagai tokoh-tokoh yang selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung dan selalu yang pertama kali dihubungi apabila ada usaha dari pihak luar untuk mengadakan perdamaian atau disebut babaikan dengan suatu kelompok, kerabat, atau salah seorang warga masyarakat di kampung itu.